Selamat siang para Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu dari sekolah sebagai pengajar atau ya juga para orang tua. Gimana kabarnya semua sehat? Ya. Para adik-adik di mana nih? Adik-adiknya di kelompoknya yang mana nih? Mungkin bisa lebih ke depan buat adik-adik yang hari ini hadir. Baik kalau gitu. Sepertinya saya sebetulnya tidak akan menyampaikan terlalu dalam terkait dengan aspek hukumnya. Khususnya kalau untuk anak-anak. Karena ini adalah awal dari perkenalan mereka dengan yang namanya hukum. Saya perlu menyampaikan kepada anak-anak, khususnya kepada adik-adik ya, kalau mereka saat ini apakah sudah memang mengenal tentang dirinya dan tinggal di dalam lingkungan yang sebagaimana dalam keluarga, dalam tempat pendidikannya, kemudian tempat bermain, dalam perjalanan, dalam lingkup pergaulan, ya, juga di dalam di dalam tempat dia beribadah. Di situ semua ada hukumnya. Tapi sebelum jauh dekat itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu sebelumnya. Mungkin ada yang udah kenal saya? Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tentang hukum perkawinan ya dulu ya. Saya pertama kalinya di tempat ini saya menyampaikan tentang hukum perkawinan. Nama saya Teddy Sinaga. Saya saat ini menjadi ketua dari pengurus di Posyan Bakum GKI Serpong. Bila mana ada Bapak Ibu yang memang sebetulnya bertinggal di sekitaran Serpong, itu mereka kerap kali sering datang ke tempat kami untuk berkonsultasi. Khususnya untuk anak-anak remaja juga pernah beberapa kali juga mereka berkonsultasi. Saat ini memang kami sedang menggiatkan untuk menyampaikan atau mengenalkan hukum kepada generasi-generasi adik-adik sekolah kita ya. Karena kita generasi saya, mungkin generasi dengan Bapak Ibu sekalian atau generasi para pendidik, saat ini merasa juga sebetulnya berbeda dengan generasi adik-adik kita yang sekarang ini mungkin jadi murid-murid kakak-kakak di pengajar, di mana tadi saya juga diskusi sama Bapak Pendeta, kalau mereka memandang hukum itu tanpa mereka sadari berbeda dengan cara kita memandang pada waktu zaman kita. Saya mau kasih contoh, kalau hukum itu adalah sebetulnya kesepakatan. Hukum itu adalah konsensus, kesepakatan. Jadi ketika kita sudah menyatakan bahwa kita sepakat, maka hukum itu menjadi berlaku. Saya tadi coba berdiskusi sama Bapak Pendeta, Pak Pendeta, kita kan satu generasi ya. Kita dulu pada saat kita masih masa remaja, kita juga menjadi orang-orang yang cukup terkenal ya Pak Pendeta ya. Di kalangan teman-teman kita. Kita suka iseng sama teman-teman kita. Kita juga suka bercanda dengan teman-teman kita dengan mengatakan bahwa, saya minta maaf sebelumnya, kata-kata yang saat ini anak-anak suka sampaikan adalah anjay. Anjay. Anjir. Ya ibu-ibu. Kalau buat kami, yang satu generasi ini, kita dibilang generasi apa nih Pak Pendeta? Kalau dari lingkup sosial, X ya. Mungkin di sini masih ada yang baby boomers tahun 60-an, Bapak Ibu?
Nggak ada ya? Ada? Ibu. Mungkin kalau ibu lebih asing lagi kata-kata anjay itu ya, anjir itu ya. Tapi buat kami itu adalah artinya adalah hewan. Hewan. Tapi saya tanya ke anak saya, saat ini anak saya sudah kuliah di semester 3 ya. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan anjay? Ternyata beda jauh. Saya udah kepalang emosi nih Bu. Kok gitu sih sama adiknya? Kok bilang begitu? Kok gitu sih setiap berteman atau di dalam medsosnya mereka selalu komen dengan anjay, anjay. Kok gitu? Ternyata mereka cuma mengatakan asik. Wis, keren. Ternyata tidak dengan kita. Dari sini hukum itu jadi berubah. Hukum itu jadi berubah. Tidak lagi seperti kita. Buat mereka tidak masalah, buat kita masalah. Sekarang tinggal siapa yang mau menyesuaikan, kita yang generasi orang tua atau adik-adik. Tapi pemegang masa depan yang akan dilalui, kita ini akan berlalu Bu. Pak, kakak-kakak pengajar, kita akan berlalu. Mereka yang akan datang. Mereka akan kuasai masa depan. Kita gak usah diapa-apain juga akan musnah. Akan berganti. Tapi mereka, artinya hukum pun akan berubah. Nanti apa yang akan saya sampaikan, hukum itu akan menjadi suatu ketetapan berlaku. Buat siapa? Buat semuanya. Tapi tidak demikian untuk masa depan. Hukum akan berubah. Yang tertulis mungkin akan sama, tapi maknanya akan berbeda. Nah, oleh karenanya itu sebelumnya, mungkin slide-nya, ini ya. Ya, tadi mungkin kakak-kakak yang dari psikolog sudah menyampaikan ya, kalau definisi dari bullying sudah ya. Kalau dalam aspek hukumnya, bullying itu sederhananya gini, tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang. Itu bullying. Ya. Nah, saya mau ke adik-adik dulu ya, adik-adik dulu. Saya mau memperkenalkan kepada adik-adik, apakah saat ini adik-adik itu sudah menyadari belum kalau adik-adik itu tinggal dalam setiap waktunya berdampingan dengan yang namanya hukum. Ada yang mau membantu saya coba menjawab? Coba adik-adik jelaskan di mana adik-adik setiap waktu bertemu dengan atau merasakan yang namanya hukum. Ada yang mau bantu saya? Dari adik-adik? Dengan siapa? Biasanya Pak Pendeta nih, mungkin yang akan tunjuk nih. Hah? Coba saya dibantu deh dengan adik yang pakai baju SMA. Hah? Yang pakai masker, coba dikasih. Boleh kasih tepuk tangan kali ya, biar enggak. Ya. Boleh perkenalkan dulu nama? Aku Rahel dari GBI Sungai dan Depok. Sebelumnya Pak mau minta pertanyaannya ulang boleh? Ya, pertanyaannya begini. Apakah Rahel ya? Ya. Rahel bisa ceritakan di mana Rahel setiap saat merasakan atau sudah mengenalkah Rahel dengan hukum dan di mana Rahel merasakan hukum itu pada kehidupan Rahel saat ini? Aku bisa ngerasainnya itu di sekolah. Karena gini,
bingung. Aku bisa ngerasain adanya hukum di sekolah itu karena setiap apapun yang aku lakukan ke teman maupun guru aku itu ada peraturannya di sekolah. Dan menurutku peraturan di sekolah itu juga menghadap atau dia mengikuti gimana adanya hukum di negara ini. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat adik Rahel. Ya. Jadi apa yang disampaikan adik Rahel itulah yang dia kenal. Berarti dia sadar saat ini bahwa sebetulnya dia hidup di dalam ketentuan hukum dan dia merasakan itu. Banyak sekali dari kita, termasuk saya sebetulnya, saya baru merasakan, baru mengenal yang namanya hukum itu setelah besar. Kalau masa-masa sekolah, aduh, hukum tuh apa sih? Nggak usah lah. Kita kan hidup, kalau kita remaja tuh kita lebih senang bebas ya. Tapi saya sendiri tidak sadar kebebasan saya itu sebetulnya sudah saya atur sendiri dengan sebagaimana hukum itu berlaku. Di sini saya mau kenalkan dulu atau bukan mengenalkan ya. Saya bersama-sama mengingatkan kembali kepada teman-teman adik-adik sekalian. Kalau kita ada beberapa tempat atau beberapa lingkungan di mana kita tinggal atau hidup gitu. Kita di lingkungan masa kita remaja tentu kita nggak lepas yang namanya di masa pendidikan atau di lingkungan sekolah. Kemudian ada lingkungan pertemanan, pulang sekolah siapa yang masih suka bermain dulu sebelum sampai ke rumah? Wah, adik-adik kita. Masih ke tempat lingkungannya. Jadi di mana tempat ini adik ini coba kasih informasi ke kita. Pulang sekolah di mana biasanya kamu ini coba bermain? Rumah teman. Oh, dekat ya. Oke, di rumah teman. Kemudian selain pulang sekolah lalu pulang ke rumah. Papa mama ada? Ada ya. Di situ lingkungan keluarga. Kemudian siapa di sini adik-adik yang sambil bekerja? Ada? Ya. 1-2 karena saya mengenal juga ada beberapa adik-adik yang masih masa sekolah, akhirnya dia harus bekerja membantu orang tua. Sambil berdagang kah, sampai di situ pun adalah lingkungan dia, nanti kita akan lihat bahwa disitulah ada hukum. Kemudian tentu semua orang tua juga memperkenalkan yang namanya tempat di mana dia harus menjalankan ibadah kerohaniannya. Di situ juga menjadi sebuah lingkup tempat dia di mana akan merasakan adanya hukum di situ. Sederhananya hukum itu adalah peraturan. Dibentuk seperti yang saya sampaikan berdasarkan konsensus. Konsensus itu artinya siapa yang tinggal di dalam situ, dia sepakat. Saya mau kasih contoh di rumah. Di rumah itu sebetulnya siapa yang sudah paham dengan benar kalau di rumah itu ada peraturan. Sebelahnya adik Rahel dengan siapa? Oh, Rahel juga. Oh, Rahel dan Rahel. Coba kamu ceritakan di rumah ada peraturan apa saja? Aku berdiri atau duduk aja? Biasanya kalau di rumah itu aturan yang pertama mungkin kalau mandi itu harus pokoknya nggak boleh lewat malam. Terus kalau misalnya pulang ke rumah itu nggak boleh malam banget, larut banget malam. Terus yang aturan-aturan lainnya itu aku takut. Terus aturan selanjutnya itu kalau misalnya di rumah itu harus aware sama
kebersihan masing-masing sih. Kayak misalnya kamar sendiri atau pakaian sendiri, cuci piring sendiri, buat diri sendiri tuh harus ngerti, harus tahu. Sedikit lagi ceritakan, kalau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Dimarahin mama. Terima kasih ya Rahel ya. Kita kasih aplaus kepada Rahel. Jadi ternyata adik-adik kita ini udah lebih baik dari generasi kita Pak Manu, ya Pak Pendeta. Mereka sudah sadar bahwa ada peraturan. Kita dulu mau mandi nggak mandi, kita nggak dimarahin ya, gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan seperti ini, bahwa adik-adik kita ini sudah paham dan merasakan yang namanya hukum. Nanti kita akan tarik ini ke masalah bully ya, ke masalah bully. Karena bully ini banyak dialami pelakunya dan juga korbannya itu dari adik-adik yang masih di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan 35/2014. Tapi sebelum ke situ, supaya adik-adik memahami kalau hukum itu sudah hidup dan tinggal bersama dengan adik-adik sejak dari sekarang. Sejak dari rumah ada peraturan, itulah hukum. Jadi kalau saya mau kasih penjelasan sedikit, hukum itu ada dua, menurut jenisnya. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Ada seorang ahli yang menyatakan, ketika dia melakukan studi, mana yang lebih efektif? Apakah hukum tertulis atau tidak tertulis? Yang bilang bahwa hukum yang lebih efektif ada tidak tertulis, coba angkat tangan. Tidak tertulis. Yang hukum tertulis, siapa yang lebih mengakui bahwa itu lebih efektif? Ya, lebih banyak yang tertulis. Tapi pada dasarnya kalau kita, seorang ahli mengatakan, hasil pengujiannya, kalau hukum tidak tertulis itu lebih efektif. Saya mau kasih contoh. Siapa di sini teman-teman yang keluarganya berasal dari Tapanuli? Ada? Ada ya? Ada ya. Kita yang dari Tapanuli, kalau boleh Bapak Ibu dan kakak-kakak pengajar sekalian, juga adik-adik ya, kita memahami ketentuan adat istiadat kita atau silsilah kita itu berdasarkan patrilineal. Patrilineal itu artinya dari garis keturunan ayah. Jadi kita tuh punya identitas kalau keturunan ayah. Contoh saya Sinaga, bapak saya itu Sinaga. Adik-adik saya, kakak saya, mau laki mau perempuan itu semuanya ada labelnya Sinaga. Kita punya aturan adat yang tidak tertulis, yaitu kita tidak boleh berjodoh sesama marga. Enggak pernah ada tertulis tuh. Tapi sampai saya sekarang, saya masih mayoritas melihat masyarakat Tapanuli ya, itu tunduk terhadap hukum itu. Tunduk dengan aturan itu. Nah, jadi seperti apa yang saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian. Tadi si Rahel udah mencerita bahwa di rumah juga ada peraturan. Siapa yang buat peraturan itu? Siapa? Dengan sendirinya. Ya. Tapi Rahel enggak lahir dengan sendirinya. Ya. Rahel ada di dalam lingkup keluarga karena orang tua. Kan gitu. Sama di negara kita juga seperti itu. Yang membuat peraturan itu adalah pemerintah sebagai penguasa kedaulatan di pemerintah di negara kita. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, penguasanya adalah suka nggak suka ini loh adik-adik, orang tua. Orang tua punya peraturan, takut kan tadi dimarahin orang tua? Itu peraturan, itulah hukum yang hidup di dalam keluarga. Kalau di jalan, seperti yang saya sampaikan, saya tuliskan di sini, lalu lintas. Siapa yang tidak memahami kalau kita jalan kaki ke depan sana juga ada hukum.
ada lalu lintas. Coba, ada yang bawa motor? Adik-adik sudah mengendarai motor? Kendaraan? Kalau kira-kira diterobos itu lampu merah, apa yang terjadi? Udah tahu ya? Ya. Begitu juga di tempat pertemanan. Ini yang paling kita harus hati-hati. Tadi saya sudah bercerita, generasi saya ketika kita mendengar anjay, kami langsung bertanya-tanya gitu. Ini sambil kita komunikasi ya, antar generasi nih, adik-adik dengan kami, yang generasi di atasnya lebih dulu. Kami akan menyesuaikan diri dengan adik-adik supaya kita terbentuk hukum. Supaya kita terbentuk namanya kesepakatan, ada hukum. Jadi nantinya apakah kami yang akan menyesuaikan ataukah generasi yang lebih muda menyesuaikan kepada hukum yang sudah berlaku oleh di generasi kami. Gitu. Pada saat Rahel lagi ngobrol nih sama temennya sebelah, dengan sebelahnya lagi. Rahel diam aja nih. Tapi yang sebelah bercanda terus. Tiba-tiba Rahel komplain. Pasti yang dikomplain Rahel itu adalah sebuah aturan yang terbentuk dalam dirinya dia. Dia merasa dalam lingkungan pertemanan kita harusnya nggak gitu dong. Saya lagi duduk-duduk santai, kamu bercanda aja terus-menerus. Ada nggak yang suka begitu? Ada nggak yang merasa nggak nyaman ketika kamu berada di lingkungan temanmu, kamu langsung komplain? Ada ya, tadi ya. Itu kan di luar sekolah ya. Saya mau kasih contoh lagi tadi, saya mau ngambil contoh dari fragmen tadi, drama. Kan tadi gitu kan ceritanya ya. Lagi jalan, tiba-tiba ditabrak aja tuh. Pakai bahunya. Tadi yang komplain siapa yang jadi korban? Boleh sebutkan namanya? Adik siapa? Ica. Ya. Adik Ica tuh komplain. Kok begitu sih? Ya. Artinya pada situasi itu adik-adik ternyata sudah membentuk hukumnya sendiri juga. Dan itu adalah hukum tidak tertulis. Ketika terakhir mengatakan, saya minta maaf dong. Saya minta maaf. Mikir-mikir lama, mau dimaafin enggak ya? Mau dimaafin enggak ya? Akhirnya dimaafin. Disitulah terbentuk hukum. Ketika sudah sepakat bahwa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, itu adalah perbuatan yang memberikan tekanan kepada mental seseorang, mengganggu. Berarti antara 3 orang yang pelaku fragmen tadi itu sudah membentuk hukumnya bahwa apa yang dilakukan menyenggol, menabrak seseorang dengan niatan yang memang ingin memberikan tekanan mental kepada seseorang itu adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian, setiap langkah kehidupanmu ketika mulai dari bangun, mau bersiap berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, pulang sekolah seperti adik yang kita kecil tadi, mampir lagi ke tempat permainannya dia di rumah temannya. Kemudian dia pulang lagi ke rumah. Ada hukum yang selalu mengikuti langkah kehidupan adik-adik sekalian. Ada hukum. Hukum yang berlaku buat adik-adik sekalian. Hukum apa itu? Ya tadi, mulai dari rumah, hukum dari orang tua. Bangun harus jam berapa, mandi jam berapa. Dan hukum itu bersifat mengancam. Coba ikutin adik-adik. Bagaimana sifat hukum?
ngancam. Takut nggak sama ancaman? Takut. Berarti takut dong sama ancamannya papa mama. Takut ya? Nah, yang penting adik-adik jangan melanggar. Kalau sudah sepakat sama papa mama, ya, ikutin peraturan. Sepakat dengan teman-teman, ikuti peraturan. Tapi coba cek kembali. Peraturan atau hukum yang dibentuk antar teman, apakah sudah sesuai dengan aturan yang di atasnya. Jadi sebetulnya hukum itu ada hierarkinya. Ada hierarkinya, jadi ada urutannya. Saya mau kasih perkenalan sedikit mengenai hierarki hukum ya kepada adik-adik dan pada Bapak Ibu dan kakak-kakak pengajar sekalian. Hukum yang tertinggi di negara kita adalah kepribadian masyarakat itu sendiri, yaitu yang disebut dengan apa? Kepribadian masyarakat bangsa kita? Pancasila. Pancasila. Pancasila itulah yang membentuk hukum yang juga paling dasar atau konstitusi. Ya disebut dengan UUD. UUD itu apa? Undang-Undang Dasar. Kapan itu dibentuk pertama kali? 45. Jadi setelahnya UUD 45, di bawahnya lagi apa? Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu di bawah UUD. Ada undang-undang. Di bawah undang-undang ada lagi namanya peraturan di bawah undang-undang. Terkait dengan pelaksana, namanya bisa saja peraturan pemerintah, permen, peraturan menteri, dan lain-lain. Dah, barulah di bawahnya. Oleh karenanya ketika kamu bersama teman-teman kamu membentuk sebuah aturan dalam pergaulan, membentuk sebuah hukum di dalam pergaulan, jangan sampai melanggar undang-undang yang di atasnya atau hukum yang di atasnya. Ya. Contoh, saya mau kasih contoh. Saya pernah menangani sebuah perkara ya untuk anak-anak yang di bawah umur 16 tahun pada saat itu dia. Saat itu mereka duduk bersama bertiga, ya, yang 2 kakak adik, yang 1 orang baru pendatang dari Kuningan. Kita pesen yuk Grab car. Kita pesen. Kamu punya aplikasi Grab car baru? Oh saya nggak ngerti pakainya. Sini saya pasangin, pakai. Dia ikutin aja tuh, supaya asik, supaya sepakat, supaya terbentuk hukumnya adalah tidak saling tidak saling berselisih gitu. Dipesan. Tapi ternyata yang 2 orang ini memang sudah punya niat jahat. Grab car-nya itu akhirnya setelah dipesan dirampok. Yang saya mau ceritakan adalah ketika adik-adik semua berada dalam lingkungan pertemanan, membentuk sebuah aturan, membentuk sebuah kesepakatan, membentuk sebuah hukum, jangan sampai ya melanggar ketentuan hukum yang di atasnya tadi. Ya, jadi perkenalan adik-adik dengan yang namanya hukum, saya perkenalkan mulai dari di mana adik-adik itu sebetulnya sudah tinggal bersama hukum itu sendiri. Yang dibentuk oleh siapa? Oleh keluarga, oleh lingkungan pertemanan, dalam lingkup sekolah bersama dengan kakak-kakak pengajar, dan lalu bersama dengan saudara-saudara, kakak adik, sepupu, keponakan. Silakan membentuk hukum.
tapi ikutilah hukum yang di atasnya. Ya. Sampailah saya mau menyampaikan sekarang seperti tema kita, perlindungan hukum terhadap tindakan bully. Asiknya pertemanan, ya, di dalam permainan, di dalam sekolah. Tadi mungkin kakak-kakak ya dari yang sesi sebelumnya sudah menyampaikan kan, seperti apa sih bully yang tadi kakak-kakak bilang? Mungkin ada yang bisa bercerita tadi, atau yang tadi sebelum lagi pada saat penjelasan lagi belum tidur. Ayo siapa yang mau jelasin? Rahel, temennya tunjuk aja, siapa? Yang tadi ikut di sesi pertama, sesi kedua? Nah, kakak ini mungkin tahu, tolong mungkin ditunjuk saja. Ini gak ada yang mau volunteer buat jawab? Ayo, volunteer. Serius nih. Boleh, jangan malu-malu. Tadi sesi 1, sesi 2. Nih, kayaknya kan tadi cewek ya? Cowok kali ya? Ya, cowok. Cowok kali ya? Uhuy. Oke, kayaknya boleh nih yang ini. Kak, saya tidur Kak, ini aja Kak. Dua, sweet deh, sweet. Ini cowok-cowok ini harus ini nih, harus dikasih paham dulu nih. Ayo, nggak dihukum, nanya. Oke, sweet dulu ya, saksi. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Oke, saya Z Gideon Syalatua dari GBI Sungai Yordan Depok. Untuk pertanyaan yang sebelumnya, apa tadi? Ya, saya mau memulai. Tadi kan kita udah perkenalan nih, ya, bahwa khususnya para sahabat-sahabat saya nih, adik-adik remaja maupun adik-adik muda ya, bahwa sudah seberapa sadarkah sahabat-sahabat saya ini ya, adik-adik sudah merasakan bahwa hukum itu sebetulnya sudah tinggal bersama adik-adik itu semenjak adik-adik kecil sampai saat ini. Mulai dari adik-adik bangun melek sampai berkegiatan di luar rumah, bersekolah, pulang sekolah kan sudah. Ya, saya sudah sampaikan. Kita sekarang mau membahas terkait dengan perlindungan hukum seperti apa yang bisa diberikan oleh negara kita atau hukum kita ya kepada para korban, kepada para pelaku ya yang diduga pelaku. Nah, sebelum sampai ke situ, tadi kan sudah dibahas ya terkait dengan bully menurut aspek psikologinya. Mungkin tadi kan sudah didengar, bisa diceritakan sedikit. Yang dimaksud dengan bully itu seperti apa? Bullying itu merupakan tindakan kekerasan terhadap korban dari pelaku yang melakukan sebuah ya contohnya seperti mencaci maki, lalu menghakimi dan mengancam kepada korban. Ya itu contohnya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu atas keberanian kakak kita yang satu ini. Oke, seperti yang tadi di awal, paling awal sekali saya juga sudah menyampaikan bahwa bully itu adalah tindakan kekerasan, kemudian dilakukan berulang-ulang. Ya. Kalau kita melihat atau merujuk kepada pendapat salah satu ahli, ada 5 kategori bentuk perbuatan bully, ya, yaitu bisa dilihat perbuatannya secara fisik. Jika kita lihat, siapa yang bisa tahu nih? Tadi udah diceritakan belum contohnya, kalau yang bully secara fisik itu seperti apa?
seperti memukul, ya, mendorong tadi, ya, yang akibatnya bisa seperti apa? Bisa luka-luka, bisa cacat permanen, ya, bahkan bisa kehilangan nyawa. Lalu kemudian yang kedua, yaitu dalam bentuk verbal. Seperti apa verbal? Ada penjelasannya tadi? Contoh verbal itu seperti mengancam, ya, mengancam, terus mengejek dalam niat mempermalukan, lalu manggil nama seseorang dengan niat mengejek tadi, ya. Atau ya seperti yang tadi saya contohkan, anjay, terus berulang-ulang. Sementara teman kamu yang kamu bilang itu tidak nyaman, merasa menjadi diejek, merasa menjadi hina. Ya, berarti teman kamu itu generasi saya, generasinya Pak Manu. Karena kita nggak biasa dengar itu. Tapi kalau generasi kamu, berulang-ulang kamu bilang anjay, nggak apa-apa. Berarti nggak masuk kategori bully. Jadi yang saya maksud, ketika kamu mengatakan seperti itu terus, tapi makna yang dipahami oleh yang merasa menjadi korban atau menjadi objek, ketika tidak dia merasa bahwa itu mengganggu hatinya, berarti bukan bully. Tapi adik-adik sekalian, itu harus hati-hati. Hukum ini akan hadir untuk menjaga adik-adik supaya ketika kamu lakukan itu, orang yang tidak nyaman, kamu tidak mempunyai peluang untuk dikenakan tadi apa? Sanksi hukum yang bersifat mengancam. Seperti itu. Ya. Jadi adik-adik harus lihat dulu situasinya. Karena adik-adik harus sudah mulai sadar bahwa mulai dari adik-adik mulai bangun, berjalan kemana sampai kembali ke rumah, tidur kembali. Berarti adik-adik sudah sadar bahwa hidup bersama dengan hukum. Harus mulai bisa melihat, harus sudah mulai sadar bahwa hukum itu ada. Ketika hukum itu mengatakan bahwa teman saya nggak sepakat, berarti dia bisa mengancam. Lindungi diri sendiri dari sanksi hukum. Kalau kita mau melindungi diri kita, salah satu yang diarahkan oleh undang-undang kita ini yaitu mulai dari diri kita. Lindungi hukum itu artinya mulai dari kita. Sebelum nanti negara kita atau pemerintah atau hukum itu sendiri yang akan turun untuk melindungi diri kita sebagai masyarakat, terutama kepada adik-adik. Kemudian yang ketiga, ya, bully bisa dilakukan sesuai dengan perilaku yang nonverbal, langsung. Ya. Contoh nih, menempelkan ekspresi muka yang merendahkan. Siapa yang bisa seperti itu? Mungkin adik-adik ada yang bisa? Yang pernah melakukan itu? Membuat wajah, ekspresi yang mengejek gitu. Ya. Itu masuk kategori nonverbal tidak langsung. Ya. Dan yang kelima, itu tadi nonverbal langsung. Dan perilaku yang nonverbal tidak langsung
itu mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan, ya. Memanipulasi persahabatan itu seperti tindakan tebar-tebar pesona gitu ya, pura-pura baik, padahal ingin menjerat dia kepada sebuah situasi di mana merendahkan. Dan yang terakhir adalah yang paling kita harus saling jaga adalah terkait dengan pelecehan seksual. Karena waktunya tinggal berapa lama? 10 menit lagi. Oke, kalau begitu saya coba saya sampaikan kepada adik-adik khususnya dan juga para pendidik dan orang tua, Bapak Ibu sekalian, bahwa hukum kita sudah memfasilitasi sejak tahun 2012 tentang perlindungan anak. Karena di sini fokusnya adalah kepada adik-adik sekalian, maka undang-undang ini yang akan saya perkenalkan, bahwa perlindungan anak itu sudah disajikan melalui undang-undang agar adik-adik semua mendapatkan haknya sebagaimana masyarakat yang utuh dalam negara Republik Indonesia ini. Ya. Terkait dengan bully, hal-hal yang 5 hal yang tadi saya sudah sampaikan itu menjadi sebuah kesepakatan. Bila mana adik-adik melakukan hal tersebut, maka adik-adik dianggap melanggar hukum. Dan salah satu yang diatur dalam undang-undang terkait dengan perlindungan anak, salah satunya adalah sosialisasi. Jadi lebih ke arah pencegahan. Bila mana sudah terjadi dan menjadi sebuah perkara hukum, seperti yang tadi dalam fragmen, saya lapor ke polisi ya. Kalau memang itu dianggap sebuah perbuatan bully, dalam pembuktiannya biasanya lebih mudah kepada perbuatan yang berdampak fisik. Seperti pelecehan seksual, pemukulan, sampai luka, cacat. Maka dia akan diproses. Menurut undang-undang, prosesnya pun diatur sesuai dengan sistem peradilan anak. Ya. Kalau sampai ini ada korban jiwa cacat permanen, maka peradilan anak itu akan berjalan untuk anak-anak yang di bawah umur 12 sampai 18 tahun. Ya. Saya mau kasih gambaran, yang berbeda apa dengan sistem peradilan umum? Artinya orang-orang yang sudah dewasa, di atas 18 tahun. Yang berbeda cuman kesempatan untuk menerima pendidikan. Artinya, sanksi hukum yang akan adik-adik terima kalau ada yang melakukan tindakan bully dalam kategori disebut pidana akan sama dengan yang dewasa. Yang berbeda kesempatan untuk menerima pendidikan. Jadi saya ingin menyampaikan perlindungan hukum itu lebih baik di saat pencegahan. Peran daripada para pendidik, peran daripada orang tua, peran daripada pemerintah, peran daripada masyarakat, itu sudah diatur juga di dalam undang-undang tersebut, atau yang disebut dengan perlindungan anak, ya, untuk terjadinya perlindungan anak agar terhindar dari sanksi pidana atau yang bisa
membuat adik-adik merasa tadi takut ya karena ancaman dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya saya ingin mengajak, karena kita juga sekarang sudah melakukan apa yang diamanahkan oleh undang-undang, yaitu melakukan sosialisasi. Ini adalah pencegahannya. Kalau yang setelah udah jadi perkara hukum, ya perlindungan itu tadi saya sudah sampaikan, hanya terkait dengan hak untuk menerima pendidikan. Ya, jadi tidak terlalu membedakan antara masyarakat yang masih anak-anak maupun dewasa. Saling menjagalah adik-adik, bersepakatlah, bentuklah hukum di dalam lingkup persahabatan, pertemanan, ya, supaya tidak terjadi yang namanya bully. Dan bersepakatlah membuat bentuk pergaulan atau pertemanan sehingga menjadi aturan yang tidak bertabrakan dengan hukum yang di atasnya. Ya. Jadi dimulai dari sekarang perlindungan hukum itu harus kita lakukan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Ya. Supaya hidup menjadi lebih aman, damai. Semua hukum yang dibentuk, ya, yang berlaku di negara Republik Indonesia ini hanya bicara satu. Tujuannya hanya satu semuanya itu. Siapa yang tahu? Bapak, Ibu? Atau adik-adik? Yaitu ketertiban. Tertiban. Kalau sudah tertib, maka tidak ada yang berselisih. Kita sepakat kok, ukurannya seperti apa, tertib itu ukurannya seperti apa, hukum itu tertibnya seperti apa. Ukurannya udah kita atur. Dan kita sepakat dalam konsensus yang sudah dibentuk dalam bentuk undang-undang. Dengan harapan kita terhindar dari jeratan hukum akibat perbuatan bully. Ataupun kita juga menjaga siapapun juga, adik, kakak, saudara, ya, teman dari korban bully. Ada yang mau bertanya? Bapak, Ibu sekalian, adik-adik, kami beri kesempatan. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Teddy. Ya, Pak Teddy, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan di siang hari ini. Yang pertama Pak, ada pertanyaan yang mengatakan, sebentar Pak ya. Oke, apa hukuman yang sesuai bagi pelaku bullying di lingkungan sekolah Pak? Langsung ya. Ya. Baik, kalau hukuman yang diatur di dalam undang-undang kita itu lebih ke arah restorasi. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan pemulihan. Jadi kalau untuk pelaku, ya lebih dikedepankan penyelesaian dalam aspek hukumnya ya, perkara hukum itu di luar peradilan. Ya, apa sih di luar peradilan itu upaya penyelesaiannya? Mediasi Pak. Mediasi kekeluargaan ya Pak? Di mediasi dan secara keluargaan. Demikian Pak. Oke, jadi secara hukum tersendiri caranya adalah di luar dari pra-peradilan. Jadi mediasi dengan cara diusahakan dulu mediasi gitu ya Pak. Nah, apakah itu melibatkan mungkin lawyer atau enggak? Apakah perlu misalnya korban ini nih mungkin karena mungkin keterbatasan tidak begitu mengerti, sedangkan mungkin dia mentok mengalaminya bingung kemana? Apakah itu perlu melibatkan badan hukum untuk memediasinya Pak? Ya, jika ini dilakukan dalam lingkungan sekolah, seperti apa yang disampaikan di Undang-Undang 35 2014, peran dari orang tua, tenaga pendidik,
ya, masyarakat, pemerintah itu merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada perbuatan bully, ya, berarti kita lebih ke arah yang mendekat dulu, yaitu guru atau tenaga pendidik. Tenaga pendidik inilah yang akan memediasikan, ya, baik buat si korban khususnya agar ada pemulihan dari rasa tertekannya, ya, akibat bully, juga demikian kepada si pelaku, ya, agar dia berhenti melakukan perbuatannya yang dilakukan kepada kawannya. Jadi peran dari guru, kemudian nanti difasilitasi oleh guru kepada orang tua. Dan orang tua sangat bertanggung jawab untuk dia berperan mengembalikan kepercayaan diri bagi si anak yang menjadi korban, dan begitu juga kepada si pelaku untuk dia memahami dan mengerti bahwa perbuatannya itu tidak dapat dilakukan terus-menerus agar tidak berdampak yang lebih parah. Oke. Berarti boleh dikatakan bahwa efek jerahnya adalah nanti akan dikembalikan kepada pihak pendidik atau sekolah. Mungkin pasti ada beberapa efek jerah yang harus mungkin hukuman mungkin ya, atau yang harus dilakukan dalam mengatasi itu. Bila terjadi berkali-kali itu bagaimana Pak? Ya, saya pikir kalau sudah jadi tidak berkali-kalinya yang kita ukur, ya. Jadi kalau misalnya ini dilakukan sekali, bedanya gini ya, kalau tindakan pidana itu tidak perlu berkali-kali. Ya. Ya. Contoh, saya mau kasih contoh nih. Ketika orang melakukan perbuatan pencurian, itu pidana ya. Dalam hukum kita itu diakui sebuah pelanggaran hukum, kejahatan. Dia melakukan sekali aja sudah dibilang bahwa dia melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum. Tidak demikian kalau bully kan. Bully itu sekali, terus menerus 2 kali, 3 kali, baru dibilang bully. Oke. Ya. Tapi menurut saya jangan sampai pihak korban itu merasakan akibat yang lebih parah, baru kita bertindak. Peran orang tua, peran guru, khususnya kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, itu sudah dimulai ketika si anak atau pelaku sudah memulai perbuatannya. Di pertama kali pun kita sudah coba berperan untuk menjadi fasilitator, menjadi pendamping. Begitu juga komunikasi terhadap orang tua dari si anak tersebut. Demikian Pak. Baik Pak Teddy, terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Nanti ada tim yang akan memberikan mic bagi Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya silakan Ibu yang di depan. Selamat siang, terima kasih kami dari Sekolah Kasih Manuel di Kalideres. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama curahan hati. Kami sebagai pendidik itu punya beban yang sangat berat dalam hal bullying dan hukum. Ketika kami mendidik dengan dunia pendidikan, tetapi kita kadang terbentur dengan hukum. Itu sangat dilema. Jelasnya begini, ketika kita menghukum anak dengan tujuan yang baik, ada orang tua yang komplain dan kita bisa selalu ada, bukan selalu ya, pernahlah ada ancaman bahwa kami bisa dibawa ke ranah hukum. Nah itu hanya curahan hati, mudah-mudahan. Kami sih belum pernah mengalami, tapi dengar-dengar pernah ada yang seperti itu. Yang kedua yang akan saya tanyakan adalah ini sebuah kasus anak jatuh di sekolah. Namanya juga guru itu kan juga manusia ya Pak. Kadang-kadang tidak fokus dengan sekian anak. Tiba-tiba jatuh, orang tua komplain dengan membawa lawyer bahwa ini adalah kesalahan guru. Mohon dijelaskan bagaimana
seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, curahan hatinya. Ini kenapa di awal saya sebagai praktisi hukum hanya ingin memperkenalkan kepada adik-adik sekalian tentang hukum itu sendiri dulu apa, dasar hukumnya apa. Apakah mereka sudah merasakan hukum itu di dalam kehidupan mereka? Supaya apa? Supaya ketika dia berada di sekolah, dia juga menyadari bahwa hukum itu ada dan dibentuk oleh penguasanya di lingkungan tersebut. Dalam hal ini, orang tua murid sudah menitipkan kepada para pendidik sebagai wakil atau pengganti orang tua ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Ada hukum yang berlaku di situ. Hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sepanjang hukum yang diberlakukan di dalam sekolah itu tidak bertabrakan dengan undang-undang yang di atasnya atau hukum yang di atasnya, maka hukum itu berlaku ketika sudah menjadi kesepakatan. Ketika anak-anak dititipkan ke dalam satu lembaga sekolah, tentu orang tua juga sudah punya kesepakatan bahwa aturan sekolah itulah yang berlaku. Jadi ketika itu diterapkan, hukum itu sudah diterapkan oleh para kakak-kakak pendidik. Sudah tahu hukum itu akan bersifat mengancam. Apa sih ancamannya? Sanksi hukum. Contoh, ketika ibu tadi bilang dicubit atau dihukum, itu adalah bagian yang sudah menjadi kesepakatan. Tentu harusnya tidak ada lagi datang-datang bawa lawyer. Dan adik-adik juga tidak lagi menjadi seorang provokator. Ya. Bahwa karena dia sudah sadar di rumah pun dia akan dihukum kalau dia tidak melakukan sebagaimana hukum itu berlaku di dalam rumah. Begitu juga di sekolah. Oleh karenanya sosialisasi terkait dengan hukum yang berlaku atau aturan yang berlaku di sekolah itu sangat penting dalam komunikasi antara orang tua dengan guru atau kakak-kakak pengajar dan pendidik di sekolah. Itu bisa disampaikan di awal, Bu. Sampaikan dulu bahwa kita punya aturan seperti ini. Kalau terlambat hukumannya seperti ini. Kalau tidak melakukan seperti apa yang diatur di dalam peraturan sekolah, maka aturan seperti ini. Buat aja kalau perlu kesepakatan antara orang tua khususnya. Jadi saya rasa demikian. Dan itu dilakukan, jadi perlindungan hukum yang dimaksud pada hari ini yang saya sampaikan adalah bagaimana menyampaikannya itu dalam bentuk di awal sosialisasi sehingga itu menjadi suatu bentuk pencegahan, tidak menjadi sebuah perselisihan hukum, tidak menjadi sengketa. Kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Bu ya, apa yang dimaksud. Terima kasih. Ya, memang yang Ibu rasakan juga sempat saya rasakan sebagai pendidik ya Bu ya. Gimana kalau kita mendidik misalnya ya Pak, memang agak sedikit rumit di zaman sekarang ketika kita mungkin mengajar dengan cukup mungkin keras, tidak bermaksud seperti apa. Dan itu sering sekali orang tua melakukan somasi, orang tua melakukan hal-hal demikian. Memang perlu banget tentang sosialisasi tentang hukum ini sendiri ya Pak. Memang di zaman sekarang sangat lebih lebih kritis dan lebih sensitif isu-isu pendidikan yang berada di wilayah pendidikan sekarang ya Pak. Jadi makanya tidak heran Ibu katakan sampai dibawakan lawyer dan sebagainya. Saya juga melihat beberapa kasus yang seperti itu juga di dunia pendidikan Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan yang timbul dari seorang anak di tempat ini. Bagaimana hukum kakak yang sering membulik adiknya Pak? Gimana Pak, hukumnya ada gak tuh? Iya. Ini curahan hati Pak kayaknya. Curahan hati lagi.
Jadi untuk adik-adik yang merasa seperti dibully oleh kakak ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma adalah hukum, ya, bagian dari hukum sendiri. Kebiasaan yang ada di rumah menjadi aturan dari papa, aturannya mama, itu adalah hukum. Jadi kalau misalnya sudah diberlakukan di dalam rumah, jangan saling ganggu, ya, jangan melakukan berulang-ulang. Tentu kalau ada itu merasa menjadi satu bentuk yang dianggap bully oleh kakaknya, Ya. kembali kepada penguasanya, yaitu tuanya. orang tua. Ya. Sampaikan dulu kepada orang tua. Nah, disinilah peran orang tua, ya, untuk bertanggung jawab agar ada perlindungan terhadap anak dari perbuatan bully. Ya, biar mereka juga punya kesepakatan akhirnya yang dimaksud dengan bully seperti apa. Karena kan bisa berbeda. Makna yang tadi disampaikan oleh ibu pengajar tadi, ya, generasi kita belum tentu menganggap bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang dianggap kekerasan atau bully. Tapi bagi mereka mungkin sudah berbeda. Tapi sebaliknya juga begitu. Mereka melakukan seakan-akan menurut kita, oh itu suatu ucapan yang kasar. Tapi buat kita kan, buat mereka belum tentu seperti itu. Jadi dibuat kesepakatan saja di rumah. Dan peran orang tua sangat penting untuk terjadinya sebuah kesepakatan tadi. Sehingga terbentuk juga sebuah hukum yang mengatur agar tidak terjadinya ada perasaan menjadi korban bully ataupun menjadi sebutan pelaku bully di dalam rumah. Demikian. Pak, maaf saya melanjutkan kembali pertanyaan dari Ibu tadi pendidik. Yang kedua tadi beliau bertanya, ketika ada kejadian anak jatuh di sekolah, nah orang tua nuntut bawa lawyer gitu ya Pak. Nah menurut Bapak itu gimana Pak cara penyelesaiannya, lebih baik seperti apa? Ya, yang disebut dengan restoratif justice tadi ya, atau penyelesaian persoalan hukum melalui luar sistem peradilan, ya diversi gitu ya. Kita lakukan mediasi, musyawarah, artinya kita harus duduk bersama dulu, komunikasi, ya, baik pihak pendidik maupun orang tua. Kalaupun dia tiba-tiba belum apa-apa sudah bawa lawyer, itu suatu bentuk berarti di awal sebelumnya kita memang belum pernah mensosialisasikan tentang hal tersebut. Ya, saya yakin lawyer itu pun harusnya sudah mengerti. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan perlindungan anak, tenaga pendidik pun dilindungi. Ya, dilindungi artinya gini, tidak bisa penyelesaian persoalan terkait dengan bully khususnya atau kekerasan terhadap anak itu selalu langsung diselesaikan masuk ke dalam sistem peradilan. Ya, tidak bisa. Jadi kalau buat orang tua yang tiba-tiba bawa lawyer, ya kita ajak tetap bicara dengan baik Bu. Ya kita ajak bicara dengan baik. Harusnya kalau lawyer dia lebih mengerti, pasti lebih mengerti. Saya yakin dia pasti lebih mengerti. Ibu bapak pengajar tidak mesti resah. Jadi diajak untuk tetap berkomunikasi karena justru lebih enak kalau misal memang itu lawyer harusnya. Kalau tiba-tiba dia datang dengan somasi dan lain-lain, ya dijawab saja dulu juga dengan penjelasan yang baik, ya sesuai dengan fakta yang sebenarnya seperti apa. Jadi tidak bisa dia juga langsung nanti harus ini menjadi sebuah tindakan pidana, bisa masuk ke laporan ke kepolisian. Saya rasa itu tidak mungkin. Karena pihak kepolisian pun mengacu kepada ini, apalagi ini menyangkut misalnya korban yang di bawah umur gitu. Itu harus mengacunya kepada Undang-Undang 35 dan penyelesaiannya didahulukan melalui proses musyawarah atau di luar sistem peradilan. Demikian Bu. Baik, jadi boleh dikatakan bahwa dari tenaga pendidik pun mempunyai perlindungan hukum juga tentunya ya Pak. Jadi tidak serta-merta bisa langsung segampang itu. Bahkan mungkin nggak bisa langsung cepat bawa ke polisi karena ini memang ada sistem-sistemnya ya Pak ya. Jadi nggak sembarangan. Pak, ini ada yang bertanya. Mungkin sudah beberapa kali Bapak menjelaskan ya, tapi saya membacakan untuk Bapak ya.
Ini misalnya ada seorang ibu, misalnya namanya Ibu Susi, sebut saja Mawar biasa kalau di film-film Pak. Gitu ya. Nah apabila orang tua si Ibu Susi ini berantem dengan temannya atau orang tua juga dan dia punya anak dan anak Ibu Susi ini melihat secara langsung. Bahkan anak Ibu Susi ini melihat ibunya sampai menangis secara tidak langsung. Anaknya juga mengalami mungkin melihat perilaku yang tidak mengenakan atau mungkin bisa menimbulkan mental health dan lain-lainnya mungkin Bapak atau traumatik tentunya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah keadaan ini bisa dikatakan bullying baik untuk sang ibu atau anaknya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan atau hukum yang berlaku atas kejadian ini? Yang pertama tadi boleh diulang? Ya, apakah keadaan ini bisa dikatakan bullying baik untuk si ibu atau anak yang melihat ibunya dimarahin atau ibunya mengalami tindakan yang tidak mengenakan? Oke. Kalau definisi bullying itu kan tindakan kekerasan yang Ya. dilakukan berulang-ulang. Sederhananya seperti itu. Yes. Tapi kalau misalnya dianggap baru sekali ya dan bentuknya hanya verbal. Verbal abuse mungkin ya Pak ya? Dan bila mana korbannya itu adalah orang yang dewasa, Ya. penerapan hukumannya pun berbeda, bukan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau sistem peradilan anak. Yes. Maka ini terkait dengan pidana umum misalnya. Oke. Tentu kalau saya nggak tadi salah menangkap, yang dimaksud apa? Ini terjadi, ini termasuk bully yang bisa dirasakan oleh si anaknya karena Si melihat anak, orang tuanya begitu. Ya, jadi ini masih belum sesuai dengan definisi Ya, yang kita betul. maksud ya. Itu harusnya dilakukan secara berulang-ulang atau dialami oleh si anak itu berulang-ulang. Akan tetapi kalau misalnya si ibunya sendiri yang merasa bahwa ini udah terjadi kekerasan, ini masuknya ke penerapan hukum pidana. Sudah tidak lagi terkait dengan pidana anak ya, terkait dengan bully, tidak seperti itu. Jadi lebih ke tindakan tidak mengenakan mungkin Pak ya? Penerapannya bisa macam-macam, tergantung dari dampak apa yang dirasakan oleh si korban itu sendiri atau si ibu sendiri. Tentu dia dengan sadar dan dia merasa dia merupakan sebuah warga negara yang sudah cakap hukum dan dia tahu hak hukumnya seperti apa. Oke. Jadi pasti dia akan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk haknya, hukumnya itu sendiri. Lalu yang kedua tadi, Apa tindakan atau hukum yang berlaku atas kejadian ini? Kejadiannya tadi. artinya yang berlaku adalah terkait dengan hukum pidana kalau memang si ibu itu dengan sadar bahwa dia merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Ada dua, silakan sebentar ya depan dulu Bu Eli. Itu ada Bapak Berni mungkin mau bertanya. Ini menjadi hal yang menarik ya Pak soal hukum ya. Sekolahnya jarang sekali disosialisasikan Pak. Silakan. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Joshua. Saya saya berdiri dulu. Perkenalkan sama nama saya Joshua, langsung pertanyaan aja ya. Pak, pertanyaan simple. Sampai di titik mana kalau bully itu bisa dibawa ke peradilan, Pak? Apakah kan kalau mungkin tadi Bapak selalu jelasin bisa dimediasiin antara misalkan dari guru ke anak ke orang tua atau mungkin cuma di kekeluargaan saja atau ada sampai di titik mana kalau bully itu bisa dibawa sampai ke peradilan? Itu aja Pak, simple pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Yosua. Saya mau menyampaikan dalam momen ini ya, sampai mana bahwa ini bisa dibawa sistem peradilan. Saya karena undang-undang sendiri sudah mengamanahkan kita upayakan secara maksimal penyelesaian di luar peradilan dulu. Ya. Lalu terkait dengan perlindungan terhadap pelaku maupun korban, itu lebih diutamakan ke pencegahan. Makanya perlunya ada sosialisasi seperti ini supaya adik-adik yang menjadi sebuah peran utama ketika terjadinya sebuah peristiwa itu tidak menjadi merambah kemana-mana, kepada guru lah, kepada orang tua, kepada yang lain-lain. Kalau kita boleh
coba ingat ya, pernah terjadi di baru-baru ini di daerah Tangerang Selatan ya. Itu pelakunya paling cuma 1-2 orang itu. Tapi yang dijerat hukum, yang disebut dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, artinya salah satunya dia menjadi berkonflik dengan hukum, itu jadi 12 orang. Belum lagi nanti orang tuanya berpikir bahwa ini termasuk si Anu nih tidak bertanggung jawab membiarkan itu terjadi di sekolah. Oh ini ikut bertanggung jawab nih karena ini terjadi di dalam lingkungan dekat rumahnya dia. Jadi saya minta izin dulu sama Yosua, dalam sesi ini saya tidak menjawab sampai kapan kita akan masuk ke sistem peradilan. Tapi saya lebih senang bahwa kita utamakan dulu ya ke penyelesaian secara kekeluargaan. Kecuali ini kepada perbuatan bully yang sudah menyebabkan korban menjadi luka fisik secara visual tuh jelas gitu. Ya. Apalagi kalau sampai cacat permanen. Arahnya ya ke sana, masuk ke sistem peradilan. Kalau pelakunya itu adalah orang dewasa, ya yang diberlakukan bukan lagi sistem peradilan anak, ya sudah masuk kepada peradilan umum. Gitu, pidana umum. Supaya adik-adik kita ini ya tidak melihat justru hukum itu menjadi celah. Tapi hukum itu menjadi fasilitas bagi bagusnya hubungan mereka dengan pertemanan di lingkungannya. Sehingga kita harapkan tidak lagi ada bully. Ya. Bahwa kita masing-masing satu sama lain sudah sadar adanya aturan yang mengatur diri kita. Seberapa kita bisa berucap agar tidak terjadinya bully. Seberapa kita bertindak tanduk agar tidak terjadinya bully kepada temannya. Justru dia membangun sebuah relasi yang baik demi terciptanya seperti apa yang diamanahkan undang-undang, semua hukum, tujuan hukum adalah ketertiban umum atau ketertiban sesama pertemanan mereka di sekolah maupun di lingkungan tinggalnya. Demikian Joshua, semoga menjawab. Nanti kalau misalnya kita ada berkesempatan, kalau memang itu menyangkut ada rekan atau kerabatnya Joshua yang sudah menjadi korban bully, ya kita bisa diskusikan secara terpisah. Bisa konsultasi ya Pak ya? Ditunggu. Ini demi ada perlindungan bagi para tenaga pengajar, Iya, betul, bagi Pak. orang tua supaya komunikasinya mereka juga semakin terjalin dengan baik. Yes. Demikian, terima Ya, kasih. ada satu pertanyaan terakhir Pak, silakan Ibu Eli di belakang. Iya, nama saya Eli dari Jakarta. Saya mengamati dari sisi 1 sampai 3, sepertinya ini karakter preman yang lahir di anak-anak akibat dari orang-orang dewasa yang memang backgroundnya orang-orang yang pernah broken, ya, baik suami istri atau orang tua yang lainnya. Hal ini sepertinya terus ada dan terus ada, mungkin nanti berkembang di zaman era yang semakin jahat dan kemajuannya ada merugikan dan menguntungkan. Yang saya tanyakan, kita kan hidup di dalam masyarakat hubungan antar sesama dan mempengaruhi juga lingkungan RT, RW, lurah, kecamatan, bahkan negara kita Indonesia. Tindakan kekerasan ini takutnya menyebar dan belum semua orang tahu tentang ini. Di kota dan di desa beda tentang pembulian. Yang saya mau tanyakan, apa tindakan pemerintah untuk menghambat bahkan mengurangi atau memusnahkan pelaku bully ini supaya tidak berkembang secara
cepat gitu Pak. Terima kasih Pak, God bless. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Peran pemerintah tidak bisa sendiri. Itu sudah disebutkan juga dalam ketentuan undang-undang kita 35 tahun 2014 ya. Bahwa yang berperan bukan hanya pemerintah. Jelas di situ ditulis bahwa yang berperan pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan juga masyarakat. Masyarakat ini ya berbagai macam komponen ya. Dari para pendidik ya, dari lembaga-lembaga kerohanian ya, dari komunitas-komunitas peduli akan anak. Mereka berperan semuanya dan yang memfasilitasi tentu pemerintah. Nanti ada program-program dari pemerintah, khususnya dari pemerintah daerah, yang mereka juga sudah mendorong agar sosialisasi seperti ini itu berjalan. Ya. Dan saya secara pribadi mengkhususkan agar memperkenalkan anak-anak bahwa mereka sadar bahwa kehidupan mereka itu diatur oleh sebuah aturan yang disebut dengan hukum. Jadi kalau mereka sudah tahu, tapi sejauh yang pernah saya terima responnya ya, sebelum-sebelumnya tuh mereka, ngapain sih anak-anak udah kenal dengan hukum gitu, ngeri. Hukum itu nanti kaitannya penjara, polisi. Itu buat orang-orang dewasa saja. Yang saya maksud adalah perkenalkan kepada anak-anak bahwa mereka sudah sadar bahwa mereka hidup dalam sebuah aturan dan itu adalah hukum dan mereka hidup dalam aturan itu. Baik dalam norma, etika, adat istiadat, mereka harus sudah diperkenalkan dengan hukum. Dan oleh karenanya akhirnya mereka membentuk sebuah kesepakatan, mereka mau juga membentuk sebuah hukumnya mereka sendiri. Ya. Kalau mereka sudah sepakat, mereka tidak akan saling ganggu. Kalau mereka sudah membentuk hukumnya sendiri, mereka akan semakin kompak. Mereka sudah hidup dalam sebuah aturan. Dengan harapan mereka tidak lagi mengganggu dan tidak lagi mencerca, tidak lagi menekan atau membuli sesamanya. Bahwa mereka satu sama lain menyadari saling satu sama lainnya adalah makhluk yang spesial. Tidak lagi ada yang saling mengejek. Itu yang kalau kita jadikan fokus kita kepada anak-anak. Tapi kalau kepada orang yang sudah dewasa, ya itu bukan lagi sebetulnya tindakan bully. Itu adalah perbuatan kekerasan atau pidana. Penerapannya sangat berbeda. Jadi kalau misalnya pertanyaan Ibu adalah bagaimana kita mendorongnya? Mari kita sama-sama, kita punya peran, termasuk kita seorang tua, kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai masyarakat, kita punya peran. Mari kita sama-sama jalankan dan kita sampaikan baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam sekolah bahwa anak-anak diatur oleh yang namanya hukum. Mereka harus patuh dan kalau mereka melanggar mereka harus konsekuen menerima sanksi terhadap hukum itu untuk merubah perilakunya mereka. Demikian. Baik, Pak Teddy terima kasih. Pak ini terakhir, benar-benar terakhir Pak. Ini kenapa tidak bisa saya cut? Kayaknya ini dari seorang murid yang ada di tempat ini. Misalnya di satu sekolah terjadi pembulian dan pihak guru tahu bahkan melihat tindakan pembulian itu, tetapi guru tersebut tidak melakukan apapun, bahkan tidak mencegah si pelaku untuk berhenti melakukan tindakan pembulian tersebut. Sedangkan guru itu adalah peran penting di sekolah. Apakah guru itu akan mendapatkan hukuman dan hukum apa yang akan didapatkannya? Kayak udah kepahitan sekali nih Pak kayaknya. Silakan Pak Teddy. Ya saya melihat adik-adik ini memang sudah mulai sangat kritis. Jadi dia justru melihat peluang hukum di sini.
Ya. Terjadi sebuah bully, lalu guru tidak peduli. Dia bisa sampaikan kepada orang tua. Karena kalau bully kan dilakukan secara berulang-ulang ya. Betul adik-adik? Betul ya? Jadi sebelum kamu atau adik-adik menganggap bahwa ini sebuah perbuatan bully, jika kamu sudah melihat sekali, kamu melihat 2 kali, temanmu sudah merasa tertekan, apalagi sudah mengalami luka, kamu sudah sampaikan kepada guru, mungkin kamu bisa sampaikan kepada orang tua dulu di rumah. Ya, nanti orang tua kami harapkan juga mengambil peran untuk berkomunikasi dengan pihak guru atau kepala sekolah agar bisa memfasilitasi juga komunikasi dengan pihak orang tua pelaku maupun orang tua korban. Mungkin si anak ini yang dimaksud adalah dia hanya sebagai saksi ya. Nah, baik saksi maupun korban, kita para pendidik maupun orang tua bisa mengambil peran untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban maupun saksi. Kita letakkan dulu pada penempatan khusus namanya. Nanti bagaimana teknisnya kita akan bicarakan melalui sesi tersendiri juga, karena ini sangat detail ya. Kalau bagaimana peran seorang guru nantinya untuk bisa menjadi seorang pendamping bagi korban maupun saksi, maupun juga dia untuk bisa menempatkan sebuah tempat khusus gitu, agar merasa aman bagi korban maupun saksi. Dan bagaimana proses pemulihannya, sebagaimana tadi mungkin disampaikan dari teman-teman psikolog ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jika memang guru ada yang tidak peduli, ya, sampaikan kepada orang tua, ya, agar orang tuanya bisa berkomunikasi dengan guru atau kepala sekolah. Saya pikir demikian. Jadi pada intinya anak-anak mungkin yang menjadi korban tidak perlu takut untuk berkomunikasi. Jika kepada guru atau dewan pendidik mungkin kurang memuaskan, tentunya pihak orang tua yang harus turun tangan. Karena memang mereka mau korban maupun pelaku mendapatkan hak yang sama di dalam hukum. Dan pastinya hal ini juga sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, benar ya Pak ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu, tetapi pada intinya setiap permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dari pihak sekolah, orang tua, dan tentunya dari pihak pelaku dan korban yang merasakan. Dan tentunya untuk para korban yang ada mungkin mengalami bisa mendapatkan pendampingan khusus. Mungkin di sekolah ada guru-guru BK, bimbingan konselor, ada bimbingan konselor dan pasti ada banyak LSM lainnya yang bisa membantu untuk istilahnya mengembalikan mental health mereka untuk lebih baik lagi, begitu ya Pak Teddy ya. Baik, dengan demikian break sesi yang ketiga, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Teddy Sinaga. Kami persilakan Valeri.